Ya, silahkan. Mbak atas nama Mbak Miawati? Iya, Oh iya, ini yang isi formulir kemarin ya? Kemarin ya? iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sih. Oh iya, baik. Gimana perjalanan ke sini tadi, apa ada kendala gitu? Kayak gimana? Enggak sih, tadi hujan aja. Oh iya, hujan ya, Iya, terjebak jadinya hujan. buru-buru ke sini. Oke, sebelumnya di sini pasti Mbak sudah tahu ya kita akan melakukan konseling ya begitu. Sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling Mbak Mia? Belum pernah sih. Belum pernah? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling yaitu Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Mia mau dipanggil Mia atau Mbak atau siapa gitu? Panggil Mia aja. Oh iya, oke Mia. Perkenalkan di sini saya atas nama Mbak Aisyah. Mungkin terserah Mia nanti mau panggil saya apa gitu ya. Senyamannya aja. Nanti kita akan melakukan konseling yang dimana konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan kepada Mbak terkait permasalahan yang sudah diisi kemarin di sini. Nah, gitu. Nah, terkait konseling ini nanti Mbak akan berjalan selama 1 jam kurang lebih, selama 1 jam, tergantung itu paling maksimal ya Mbak, sesuai kebutuhan saja begitu. Nah, terus terkait konseling kita memiliki 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, sama kemudian. Nah, itu nanti Mbak, saya harap Mbak bisa terbuka 100% kepada saya, menceritakan semuanya masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Apakah Mbak mengerti? Ya, mengerti. Oke, baik Mbak. Sebelumnya di sini eh, saya sudah membaca formulir pengisian yang kemarin sudah diisi ke Mbaknya sebelum datang ke sini. Nah, di sini nih ada permasalahan tentang moodnya Mbak gitu ya, moodnya Mia di sini yang tidak stabil gitu. Apakah benar? Betul. Nah, bisa diceritakan itu lebih jelas lagi permasalahannya seperti apa? Boleh. Iya. Sebenarnya nggak gimana ya saya ceritainnya. Saya juga bingung gitu sama mood saya sendiri gitu. Kadang saya senang, tapi nanti juga di satu waktu tiba-tiba kayak pengen nangis, terus kayak emosi saya juga nggak stabil banget gitu. Misalnya ya, pernah di satu hari itu saya pergi kuliah kan. Saya kuliah dari pagi sampai sore. Terus sorenya itu kerja terus sampai malamnya itu karena saya capek kali ya. Malamnya itu di rumah saya berantakan banget gitu, jadinya kayak capeknya saya yang dari pagi sampai malam itu kayak kelampiasin ke rumah saya gitu. Maksudnya itu saya jadinya marah-marah sama orang rumah gitu, kayak meledak-meledak lah. Saya bilang, kenapa sih kalau di rumah ini nggak ada tempat buat saya gitu, kenapa saya aja yang ngapa-ngapain di rumah ini gitu. Terus saya marah-marah dah, saya berantakin jadinya, terus saya nangis. Itu kalau boleh tahu itu marah-marahnya ke siapa ya? Nggak tahu juga. Sebenarnya nggak tahu saya marah ke siapa gitu, pokoknya saya marah dah karena saya pengennya itu pulang-pulang itu saya bisa istirahat gitu loh. Maksudnya soalnya kan waktu itu bener-bener lagi pusing banget gitu. Gimana nggak pusing kan, paginya kita lagi mikirin kuliah kita, terus mikirin skripsi kita kayak gimana, banyak lah yang kita pikirin. Terus pulang-pulangnya pas kerja pun itu udah pusing banget gitu, sampai udah bener-bener hitam lah, udah gelap banget rasanya itu. Makanya saya istirahat bentar di tempat kerja saya gitu. Tapi pulang-pulangnya malah saya ketemu kayak gitu, jadinya saya bingung gitu, kenapa sih harus kayak gini. Saya capek, saya pengen istirahat di rumah gitu, tapi kenapa saya nggak bisa gitu. Oke, waktu di dalam rumah itu pas Mia lagi marah-marah itu di sana ada siapa? Di sana ada ibu saya, ada kakak saya, ada adik saya juga.
Terus didengar waktu Mia Iya, marah, didengar. didengar. Terus Soalnya kan saya marah, saya sambil teriak gitu lah, sambil saya nangis sambil teriak gitu. terus Didengar. ya, terus reaksi mereka seperti apa? Mereka diam aja sih. Oke. Apa yang Mia rasakan ketika mengeluarkan emosi yang kayak gitu? Gimana ya? Eh, Waktu itu kan sebelumnya kan udah capek banget, sudah sedih banget rasanya. Tapi pas saya nangis, pas saya udah, nah itu kayak agak lega sih, cuma jadi ngerasa bersalah aja. Saya ngerasa bersalah karena ya mereka nggak salah gitu, orang rumah kan nggak salah gitu, mereka nggak tahu apa-apa, terus saya tiba-tiba marah gitu ke mereka, jadinya lebih ke ngerasa bersalah aja sih waktu itu. Oke, terus apa sih yang dirasain Mia di rumah itu saat berada di rumah? Apa yang Mia rasain? Sehari-hari Ya, ketika lelah pulang bekerja, apa yang bisa Mia rasain ketika pulang kerja terus ke rumah? jujur saya ngerasanya itu rumah itu udah beda kayak dulu, enggak kayak dulu. Kalau dulu rumah itu bisa lah buat tempat saya istirahat gitu, maksudnya nggak cuma istirahat tidur doang gitu, tapi untuk melepaskan penat kita lah sehari-hari gitu. Tapi sekarang kayak beda aja gitu, malah kalau pulang makin berat aja rasanya gitu, kayak beban saya nambah-nambah terus gitu kalau di rumah, makanya saya juga jarang di rumah jadinya. Kenapa kok Mia bisa merasa bahwa bebannya itu nambah terus ketika berada di rumah? Apa yang membuat Mia merasakan hal itu? Karena emang untuk sekarang ini eh, rumah itu kayak bertumpu bertumpu pada kalau saya ya ngerasainnya bertumpu pada saya gitu, kayak apa-apa saya ada masalah, ada cerita ke saya gitu. Terus entah masalah rumah tangganya mereka, masalahnya mereka sendiri, ataupun masalah ekonomi pasti ke saya gitu. Terus kayak misalnya ya, kita kan di sana ada 3 kepala keluarga lah di sana. Tapi apa ya, soalnya kakak saya yang dua-duanya juga masih di rumah itu gitu tinggalnya, walaupun mereka udah nikah gitu. Nah, terus setiap bulan itu saya harus mengeluarkan gaji-gaji saya itu buat mereka juga gitu. Itu sih yang menurut saya berat, karena mereka kan udah punya suami gitu, kenapa harus saya ajak gitu semuanya, yang nanggung semuanya gitu loh. Eh, Itu yang bikin saya agak Iya, keluarga kan tadi dia bilang ada beberapa kepala keluarga. Nah, mereka membantu tidak untuk masalah pengeluaran di rumah gitu? mereka membantu sih, membantu. Kalau kakak saya yang kedua itu cukup membantu sih, cuma yang pertama ya kalau untuk tagihan-tagihan itu enggak, karena gaji suaminya juga enggak cukup gitu kalau Oke. belum datang. Tadi kan Mia bilang gini. Tadi kan Mia bilang bahwa saya ajak yang apa-apa saya ajak. Tapi satu sisi Mia juga bercerita bahwa Mia bercerita bahwa ada yang bantu gitu. Maksudnya ini yang saya saja yang mengeluarkan ini kayak gimana gitu? Gimana ya ceritanya, jadi eh, kakak saya itu kan, kakak saya yang kedua dia masih ada yang perlu disetor lah, Oke. jadinya nggak mungkin dong saya suruh dia juga gitu. Jadinya kayak sebenarnya nggak dari mereka sih, tapi saya yang nuntut diri saya gitu, harus bisa mencukupi gitu loh maksudnya. Jadinya ada apa-apa pun untuk sehari-hari, kalau keluarga mereka kurang saya juga bantu gitu. Dari 100% gajinya Mia, kira-kira berapa persen untuk dikasih ke keluarga? 50-50 sih, 50 buat mereka, 50 buat saya juga.
Mia pernah nggak kasih tahu ke ke keluarga yang lain, maksudnya ke kakaknya yang tinggal di sana, bahwa ini tuh nggak fair gitu atau nggak adil atau gimana buat saya gitu? Belum pernah, karena gimana ya, saya ngerasa mereka juga butuh bantuan gitu, jadinya saya nggak mau memberatkan mereka gitu, tapi saya sendiri berat. Oke, jadi kamu menanggung beban, is okay aku yang is okay saya yang menanggung beban, saya yang bantu kalian. Nanti masalah berat atau enggaknya terserah saya gitu. Nanti saya yang ngurus gitu. Apa kamu kayak gitu? Oke. Jadi karena hal itu yang membuat, bisa saya katakan atau boleh enggak saya katakan bahwa hal itu yang membuat Mia ini jadi emosinya tidak stabil? Kayaknya iya. Atau kalau ada kayaknya ini pasti ada hal lain. Kalau ada yang lain, kamu ceritain aja. Kalau hal lain yang buat nggak stabil tuh kayak gimana? Enggak sih, gimana ya, gimana aku ceritanya. Sebenarnya mungkin waktu itu akhir-akhir ini lagi capek-capeknya aja gitu, Kayak saya ngerasanya gitu. oke, Mia merasa moodnya tidak stabil ini dari mulai kapan? Ada kayaknya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Apakah mood yang tidak stabil ini mengganggu Mia? Sangat. Sangat mengganggu. Dari segi apanya? Apa ya, misalnya kerja pun jadi nggak fokus gitu. Kerja nggak fokus? Kuliah pun sering jadi malas-malasan lah kalau mau kuliah, tapi malas juga di rumah. Gimana sih? Iya. Tadi kan Mia ada bilang nih kalau dia beda rumah yang dulu dan sekarang. Emang yang dulu itu seperti apa? Kalau dulu kan saya ngerasanya itu sangat disupport. Apa-apa itu pasti keluarga saya ada di belakang saya gitu. Tapi sekarang kayak ya udah jalan sendiri aja gitu. Terus apa ya, kalau dari bangunan pun udah beda jadinya. Maksudnya itu saya nggak ada tempat buat istirahat, saya nggak ada tempat buat apa-apa gitu. Privasi saya juga nggak ada lah di rumah itu. Oke. Ini saya mulai ngerti dari cerita Mia kenapa Mia akhir-akhir ini tidak stabil moodnya, tidak stabil emosinya, karena memang dia beda yang dulu dan sekarang. Dulu masih bisa it's okay. Kalau dulu tuh memang bebannya masih sama dengan yang sekarang, betul? Bebannya masih sama dengan yang sekarang, bedanya tuh kayak gimana? Kalau dulu mungkin karena kita masih baru-baru maksudnya baru-baru masih remaja lah, jadinya kan nggak pernah lah kepikiran buat kesana sini, maksudnya ke masalah ekonomi lah, ke masalah masa depan lah gitu. Kita kan belum terlalu mikirin kesana gitu. Tapi kalau sekarang, kalau nggak saya ya siapa lagi gitu. Oke. Berarti Mia merasa bahwa bebannya yang sekarang lebih besar daripada sebelumnya, betul? Nah, gini, jadi karena bebannya lebih besar ditambah dengan situasi di mana Mia tidak bisa pulang ke rumah, itu yang membuat Mia stabil, betul? Betul kayak gitu. Pernah nggak Mia itu melakukan sesuatu untuk mengatasi ini? Pernah belum pernah, jadi dibiarkan saja mengalir kayak gitu? Iya, kalaupun lagi saya ngerasanya emosi saya mau keluar gitu, saya lebih memilih untuk keluar rumah sih, kayak keluar rumah bentar doang gitu, paling buat keliling dulu gitu. Nanti kalau udah lebih baik balik lagi, udah nanti juga baik sendiri. Tapi terus-terusan gitu
maksudnya emosinya masih belum stabil kayak gitu. Iya. Gini, Mia, menurut saya ya, bukan secara penilaian saya dari semua cerita yang Mia ceritain itu, kenapa masih tidak stabil? Karena emosi yang Mia punya itu tidak dikeluarkan tapi diabaikan. Makanya dia tuh terus berkelanjutan sampai sekarang kayak gitu. Itu terus kayak Mia tuh mengabaikannya dengan jalan-jalan kayak gitu. Mia sebenarnya pernah nggak Mia waktu ketika marah atau sedih, ya udah sedih aja gitu, mau marah ya udah marah aja, nggak usah ditahan, pernah nggak? Kadang sih gitu, Ada tapi sih gitu. yang beberapa hari ini sih enggak pernah, belum pernah ngelakuin itu. Selalu ditahan. Karena kalau saya marah juga saya ngerasa nggak ada yang bakal berubah gitu. Walaupun saya nangis juga apa yang mau saya tangisi. Ya sebenarnya masalah pengabaian emosi ini cukup rumit dan jangkanya panjang. Jika terus menerus itu bisa jadi kepribadian kita jika tidak segera terregulasi gitu. Jadi dari awal nih, kalau saya simpulkan ya, dia ini kurang dalam regulasi emosi, kurang dalam itu regulasi emosinya, atau biasanya itu kita sebut dia sebagai disregulasi emosi. Nah sekarang kalau Mia pengen ngomong sama salah satu anggota keluarganya, itu Mia paling ingin ngomong dengan siapa? Kamu mau ngomong sama siapa di antara semua keluarga? It's okay, jangan nangis. Jangan bilang Apa-apa. kalau saya mungkin ke yang dua itu sih, ibu sama adik saya. Oke. Sekarang emosi apa sih yang ingin Mia sampaikan kepada adik dan ibunya yang belum Mia sampaikan? Emosi apa? Itu sedihan, marah, atau cemas, atau seperti apa? Lebih ke rasa bersalah sih. Rasa bersalah, sedihan. Itu masih tertahan, belum bisa disampaikan sampai sekarang. It's okay. Mia, mungkin ini agak sedikit berat ya, tapi saya ada satu teknik yaitu dimana menggunakan emosi yang tertahan, yaitu salah satunya sekarang itu emosi kesedihan yang sebenarnya harus disampaikan. Sepertinya ada sesuatu yang masih disampaikan oleh Mia. Untuk menekan emosi ini saya mau Mia itu mengeluarkannya dengan menggunakan teknik kursi kosong. Oke. Nanti Mia itu akan berada di sini, tetap duduk di sini, tapi di bangku tempat saya duduk di sini nanti akan ada tidak ada orang duduk, tapi Mia bisa membayangkan itu sebagai ibunya dulu, supaya ini bisa merealisasikan emosinya Mia, supaya Mia itu merasa lebih lega dan lebih berani suatu saat nanti untuk mengungkapkannya gitu. Apakah Mia sudah siap? Siap. Saya kasih Mia waktu dulu sebentar. Tarik nafasnya, udah
angkat semua bebannya itu yang di dalam hatinya Mia tuh angkat ya, tarik dia, terus keluarin dari hembusan nafasnya, tarik, terus tarik, ya. Sekarang ketika Mia buka mata, di situ tuh di depannya tuh ada ibu atau ada mama atau bahasanya Mia Ina, terserah. Silahkan sampaikan apa yang ingin Mia sampaikan padanya. Jangan ada yang kelewatan, sampaikan saja guys semuanya. Oke, sudah siap? Tarik nafas lagi dulu, sekali lagi. Sekarang di depan itu ada ibumu, ada inakmu, ada inak. Sampaikan apa yang kamu mau sampaikan. Nggak kuat. Bu, Bu, minta maaf banget kalau selama ini aku sering marah-marah sama ibu. Padahal ibu nggak salah. Bahkan ibu sering dengan kondisi seperti itu masih selalu bantu aku buat nyuci dan lainnya, tapi aku nggak pernah mau. Aku nggak ngerti perasaan ibu. Aku malah marah-marah ke ibu, padahal ibu juga sakit, ibu lagi capek juga. Tapi aku nggak ngerti sama kondisi ibu. Aku nggak bisa jaga adik. Aku nggak bisa jadi kakak yang baik buat adik aku. Aku nggak bisa tegas ke adik juga. Ada lagi? Sekarang tadi kan Mia udah nyampein, Mia udah sampaikan ke ibunya apa yang ingin disampaikan. Sekarang Mia tuh bisa duduk di posisi ini sebagai ibu, sebagai ibunya duduk di sini yang mendengarkan tadi Mia berkata apa. Jadi Mia tuh bisa merespon, bereaksi apa kira-kira yang ingin ibu sampaikan kepada Mia. Ngerti? Ngerti nggak sih? Sekarang di sini Mia duduk sebagai ibu yang mendengar Mia tadi ngomong apa, yang mendengar semua yang Mia keluarkan dari hatinya Mia. Sekarang Mia
sebagai ibu di sini mau bilang apa ke Mia di depan? Mia, makasih ya karena udah sering berjuang sendiri. Makasih udah selalu merawat ibu. Gak apa-apa kalau kamu marah, gak apa-apa kalau kamu nangis, gak apa-apa kalau capek, wajar. Kamu juga pasti kaget dengan kondisi seperti sekarang. Ibu gak marah kalau Mia marah ke ibu. Yang penting kamu gak ngelukain diri kamu. Yang penting kamu tetap sehat, bisa bahagia, bisa kejar semua cita-cita kamu. Ibu pasti support kamu apapun yang kamu lakuin. Selama itu baik buat kamu, ibu pasti support, ibu pasti bakal bantu doa buat kamu. Udah? Oke, sekarang mulai Mia duduk kembali di situ. Tadi Mia sudah mendengar jawaban dari ibunya Mia sendiri. Dengar kan? Itu dari ibunya Mia sendiri sebenarnya. Saya yakin banget itu dari ibunya Mia sendiri, bukan dari Mia. Jadi saya harap jika Mia nggak mau dengerin dirinya sendiri, tolong dengerin kata ibunya. Tadi tuh ibumu yang ngomong sebenarnya, cuman karena keterbatasan cara mengungkapkan perasaan mungkin ya, atau sesuatu yang mungkin kurang untuk disampaikan seperti itu, jadi mungkin lewat ini gitu. Nah, sesuai apa yang Mia ceritain tadi, terima kasih ya udah mau jujur. Tadi Mia ketika mengungkapkan perasaan ke ibunya itu apa yang Mia rasakan? Sedih aja. Sedih karena semuanya, ini gitu. Tapi dipaksa harus kuat. Iya. Tadi kata ibunya apa? Gak apa-apa kalau capek, wajar kalau capek, wajar kalau marah, gak apa-apa. Oke, Mia, tarik nafas dulu nih. Gimana perasaannya setelah melakukan konseling? Ya. Hari ini gimana perasaannya melakukan teknik tadi? Apa yang dirasain setelah melakukan semua hal ini? Lebih plong sih. Lebih plong.
Mia itu tadi itu salah satu cara regulasi emosi. Sebenarnya masih banyak sebenarnya ya emosinya Mia yang masih tertahan, cuma itu salah satunya ya. Mungkin ada sesi-sesi selanjutnya nanti kita akan melakukan hal itu terus semuanya supaya Mia itu bisa stabil emosinya. Nah, untuk sekarang Mia jadi penguat kamu. Untuk sekarang sebelum akan bertemu dengan saya lagi, ketika akan bertemu dengan saya lagi nanti di rumah itu, ketika Mia sedang marah atau sedih atau kesel dengan kakaknya, jangan pergi alihkan dia, jangan. Tulis saja di jurnal, buat jurnal keseharian tentang bagaimana perasaannya Mia, buat aja jurnal apa yang dia rasain kayak gitu tuh, sambil nanti akhirnya sampai bertemu saya lagi, karena dengan itu sedikit demi sedikit akan membantu. Dan kalau ada cara lain, cerita ke pasangan atau orang gitu. Tapi kalau memang pasangannya sedang sibuk atau memang sedang waktunya tidak pas ini untuk bercerita, ya bisa jurnal atau cerita ke teman-temannya gitu yang dipercaya kayak gitu. Nah, selain itu nih ya, ini tuh harus ingat bahwa semua ini pasti akan berlalu, sebagaimana proses-proses sebelumnya. Mia juga sudah lewati masa-masa yang lebih sulit juga pasti Mia sudah lewati gitu. Mungkin ini agak sedikit sulit, lebih sulit dari sebelumnya, tapi pasti bisa, pasti nanti akan terang, pasti sebagaimana gelap pasti ada terang, setelah hujan pasti ada pelangi. Itu konsep alam sebenarnya, udah pasti pintu terjadi. Nggak mungkin kita akan susah terus sampai mati, tapi kita akan sedih sampai mati, pasti ada part-part dimana kita akan merasakan bahagia gitu. Terusnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang sudah cukup jelas dari hari ini. Bisa saya akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih ya untuk Mia sudah mau bercerita kepada saya. Jadi kalau ada cerita besok atau sesi selanjutnya lagi, jangan ragu untuk datang setiap hari atau seminggu sekali untuk konsul ya kepada saya atau nanti siapa mungkin ya bisa bantu Mia gitu untuk merilis semua emosi-emosi yang masih dipendam gitu. Dan ini baru satu soalnya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Mia. Terima kasih juga Mbak udah bantu saya untuk emosi saya sendiri, emosi saya. Semoga kedepannya moodnya nggak kayak kemarin lagi sih. Iya, pasti